Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, ISK adalah kondisi ketika organ yang termasuk dalam sistem kemih itu mengalami infeksi. Nah, organnya apa saja? Mulai dari ginjal. Ginjal kita ada dua ya, kiri dan kanan. Perhatikan gambar yang di kanan. Nah, kemudian ada saluran, namanya ureter. Ini saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Nah, kemudian kandung kemih ini sendiri, dan di bawah kandung kemih ada yang namanya uretra. Uretra itu saluran yang menghubungkan antara kandung kemih dengan alat vital keluar. Nah, umumnya ISK terjadi pada kandung kemih dan uretra umumnya ya. Nah, ISK ada atas, ada ISK bawah ya. Nah, ISK atas adalah infeksi yang terjadi di bagian atas kandung kemih. Jadi di ginjal dan di ureter. Nah, ini lebih berbahaya ya, karena bisa memicu urosepsis. Ya, jadi kondisi ketika bakteri di ginjal yang terinfeksi itu menyebar ke darah. Ya, sehingga terjadi sepsis. Nah, sepsis itu infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh kita. Ini fatal sekali ya, bisa menyebabkan tekanan darah turun, shock, bahkan kematian. Nah, kalau ISK bawah ini relatif lebih aman ya. Jadi infeksinya hanya terjadi di kandung kemih dan uretra saja. Nah, gejala ISK atas, gejala utamanya nyeri di pinggang, punggung bawah atau selangkangan. Nyeri bisa bertambah buruk pada saat berkemih atau saat kencing. Kemudian mengalami demam, tubuh terasa dingin dan menggigil, mual, muntah, diare. Nah, gejala ISK bawah, nyeri saat kencing. Nah, lebih sering kencing tapi volumenya sedikit. Nah, terus tidak bisa menahan kencing. Kandung kemih terasa masih penuh meskipun sudah buang air kecil, sudah kencing. Nah, terus nyeri pada panggul, ini untuk wanita, dan di bagian rektum pada pria. Gejala ISK bawah yang lain, nyeri di perut bagian bawah, bau urin juga sangat menyengat, kemudian warna urinnya keruh, kemudian terdapat darah dalam urin atau hematuria, ya, kemudian badan juga terasa lemas. Penyebab infeksi saluran kemih paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau E. coli. Jadi ini bakteri yang ada di usus besar kita sebetulnya. Nah, jadi ketika bakteri jalan-jalan ya masuk ke saluran kemih. Nah, penyebabnya apa? Biasanya kalau pada wanita terjadi karena cara yang kurang tepat pada saat membersihkan dubur sesudah buang air besar. Jadi arahnya malah ke depan. Jadi bakteri colinya nanti masuk ke saluran kemih. Nah, bakteri yang sudah ada di saluran kemih itu bisa menimbulkan infeksi uretra, namanya uretritis. Bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, sistitis, hingga infeksi ureteritis atau infeksi ginjal, pyelonefritis. Ya, nanti ada videonya khusus tentang infeksi ginjal. Nah, faktor risiko ISK, wanita lebih sering alami ISK. Kemudian hamil, ibu hamil ya. Kemudian pernah mengalami infeksi saluran kemih sebelumnya. Kemudian menopause, ya, karena pada saat menopause kadar hormon estrogen menurun sehingga mengubah kadar bakteri normal di vagina. Nah, kemudian baru menjalani prosedur operasi pada saluran kemih. Nah, faktor risiko ISK, penggunaan kateter dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ada kelainan pada saluran kemih. Ada sumbatan pada saluran kemih, mungkin karena batu ginjal atau pembesaran kelenjar prostat. Ya. Kemudian sistem kekebalan tubuh lemah, ya. Kemudian penggunaan kondom dengan spermisida, ini menyebabkan infeksi vagina dan memicu infeksi saluran kemih. Komplikasi yang lain dapat menyebabkan infeksi ginjal atau pyelonefritis, jika fatal menyebabkan kerusakan ginjal permanen atau gagal ginjal. Nah, ISK juga berisiko untuk kambuh dalam waktu 6 bulan atau bisa jadi dalam 1 tahun itu 4 kali kambuh. Nah, kemudian
Komplikasi yang lain bisa menyebabkan sepsis. Ya, sepsis itu kondisi berbahaya akibat infeksi karena infeksinya masuk ke dalam darah, nyebar ke organ-organ vital kita yang lain. Nah, mencegah ISK untuk wanita, lakukan pembersihan dari arah depan ke belakang setelah buang air besar maupun berkemih. Nah, banyak minum air putih untuk meningkatkan frekuensi buang air kecil, ya, sehingga bakteri itu seandainya ada mudah keluar lewat bersama dengan urin kita. Terus buang air kecil setelah berhubungan intim, ya, tujuannya untuk mengeluarkan bakteri yang mungkin masuk ke uretra pada saat berhubungan intim. Nah, pencegahan yang lain, tidak menggunakan kondom yang berpelumas spermisida, kemudian gunakan celana dalam yang longgar dan berbahan katun, ya, agar vagina tetap kering, lubang kencing juga tetap kering. Nah, kemudian hindari produk pembersih kewanitaan yang berpotensi menyebabkan iritasi. Nah, bersihkan kelamin sebelum dan sesudah berhubungan intim. Nah, solusi ISK bisa gunakan chitin chitosan dan Mooncott. Jadi chitosan itu mempercepat penyembuhan luka karena infeksi. Kemudian Mooncott ini selain memperbaiki fungsi ginjal, menaikkan sistem imun, dia juga antiinflamasi. Ya. Baik, untuk Anda yang mau konsultasi silakan chat ke call center kami di 081754744671. Ingat, the first wealth is health, data yang paling utama adalah kesehatan.